Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 341 Undangan Pendekar Darah. Pendekar Pedang Darah dan yang lainnya menyembuhkan luka mereka selama hampir setengah jam. Setelah memulihkan beberapa luka mereka, mereka mulai bersiap untuk pergi ke tanah tertutup. Ketika Satong Tian melihat semua orang pulih dengan baik, dia berkata dengan dingin, tempat di depan adalah segel. Jangan anggap enteng. Letakkan saja jimat Giok Zenhai di atasnya dan misi kita akan selesai. Serangan monster. Pendekar Darah, Xiang Tian, Lin Bai, Jin Qiyu, kamu dan aku akan menghentikan monster itu, dan Hua Wanxing, Long Fei Hai, Qiyu Biao, Sun Jiacheng, kamu akan melindungi Satong Tian dan membubuhkan jimat Giok Zenhai. Pulau Naga Racun Tuhan juga berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Dalam perjalanannya, kami menghadapi banyak sekali bahaya, dan itu hanyalah langkah terakhir, tidak ada yang mau melakukan kesalahan. Wajah Satong Tian juga sedikit jelek. Dia mengangguk penuh arti kepada Hua Wanxing dan berkata, ayo pergi, ayo lanjutkan. Sekelompok orang, dekat dasar laut, menggunakan objek pencahayaan unik dari gerbang hiu gila untuk menerangi dunia di bawah laut. Lin Bai mengikuti Satong Tian diam-diam melihat penampilannya, dia tiba-tiba merasakan sedikit kecurigaan di hatinya. Naga Racun Senior, bukankah menurutmu ini sedikit aneh? Lin Bai berkata dengan suara rendah. Apa yang aneh? Lin Bai, apakah kamu tidak menemukan jejak monster? Tuan Pulau Naga Racun bertanya dengan gugup. Ketika Master Pulau Naga Racun mengatakan ini, Pendekar Pedang Darah, Xiang Tian, dan Jin Qiyu semuanya terkejut, dan mereka semua bersorak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya hanya merasa Satong Tian, Hua Wanxing, Long Fei Hai, Qiyu Biao, dan Sun Jiacheng terlalu akrab dengan tempat ini. Hua Qinghai berkata sebelumnya bahwa saat ini hanya ada 8 jurusan keluarga di tanah tertutup. Baru pada saat itulah para pemimpin mengetahui bahwa bahkan sebelum berangkat, para pemimpin dari 8 keluarga besar memberitahu Satong Tian dan yang lainnya tentang tempat yang disegel itu. Tapi mereka terlalu akrab dengannya, dan sekarang mereka akan memimpin kita langsung ke dunia gelap ini. Tempat segelnya hilang, kata Lin Bai ringan. Lin Bai adalah satu-satunya di antara Pendekar Darah dan Master Pulau Naga Racun yang meminta Hua Wanxing memberinya peta. Tetapi bahkan jika Lin Bai memegang peta itu saat ini, dia tahu bahwa tempat tersegel itu ada di sini. Tapi dasar lautnya gelap, dan bahkan cahayanya pun bersinar. Di luar pandangan. Bahkan jika Lin Bai tahu bahwa tempat yang disegel itu tidak jauh dari sini, Lin Bai masih bingung. Tidak ada tanda atau bangunan di dasar laut gelap yang tak berbatas. Jika Lin Bai diizinkan menemukan tempat penyegelan di sini sendirian, mungkin Lin Bai akan membutuhkan waktu beberapa hari. Jika Anda tidak sengaja pergi ke arah yang salah, Anda mungkin akan berada jauh dari tempat yang tertutup rapat. Satong Tian, Hua Wanxing dan yang lainnya jelas mengetahui tempat ini dengan sangat baik dan tidak merasa asing sama sekali. Mereka memimpin Lin Bai dan pemilik Pulau Naga Racun dan berjalan ke satu arah tanpa menoleh ke belakang. Rasanya mereka tahu bahwa jika mereka berjalan ke arah ini dan mencapai ujung, mereka akan mencapai tanah tertutup. Pemilik Pulau Naga Racun berkata dengan lega, mungkin sebelum berangkat, para pemimpin dari 8 keluarga besar memberi mereka beberapa pengingat. Ayo pergi, Lin Bai. Jangan curiga lagi. Ini langkah terakhir segera. Jin Qiyu juga berkata, ya, ini adalah langkah terakhir. Setelah kita kembali, kita harus minum yang enak. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Lin Bai, penguasa Pulau Naga Racun, kalian semua datang. Xiang Tian tersenyum dan berkata, saya setuju dengan ini, saya tahu. Ada tempat di mana anggur bisa dikatakan yang terbaik di Laut Cina Timur. Jin Qiyu dan Xiang Tian saling memandang dan tersenyum dengan penuh makna, saya juga tahu kalau di kota Kepulauan Seribu ada PSK dan sarang perempuan, hahaha. Lin Bai dan Master Pulau Naga Racun tersenyum tipis. Pendekar Darah berkata, Li Bai, setelah insiden di Laut Hilang selesai, maukah kamu pergi ke Villa Pedang terkenal dinasti Tianjian untuk berpartisipasi dalam kompetisi ilmu pedang 700 kerajaan di Lingdong? Lin Bai tercengang dan melihat ke arah Pendekar Pedang Darah. Berkata, apakah kamu juga tahu tentang ini? Pendekar Pedang Darah berkata, setiap tahun, Villa Mingjian akan mengirim pesan ke semua kota di 700 negara di Lingdong, mengundang para pembudidaya pedang dari seluruh dunia berkumpul di Villa Mingjian untuk berkompetisi dan mendiskusikan pedang. Ini adalah acara tahunan bagi para pembudidaya pedang, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Bagaimana? Apakah Anda ingin pergi? Jika Anda ingin pergi, kita bisa pergi bersama. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu. Saya masih punya banyak waktu untuk dilakukan di kerajaan Shenwu. Jika saya masih punya waktu, saya akan pergi ke sana.
Lagi pula, bisa bersaing dengan pembudidaya pedang dari 700 kerajaan di Lingdong juga akan berdampak besar pada pertumbuhan ilmu pedang. Ini adalah manfaat yang besar. Master Pulau Naga Racun tersenyum dan berkata, Lin Bai, jika kamu pergi ke Villa Mingjian bersamamu ilmu pedang, diperkirakan paling buruk akan masuk 10 besar. Ayo coba, kredibilitas Villa Mingjian masih bagus pada dasarnya, setiap pembudidaya pedang yang bisa masuk 10 besar di Villa Mingjian setara dengan menjadi terkenal di 700 kerajaan Lingdong. Dan yang terpenting, jika kamu bisa masuk 10 besar di Mingjian Villa, diperkirakan Miracle Ridge akan langsung mengirimimu surat undangan, mengundangmu untuk bergabung dengan Miracle Ridge. Lin Bai bertanya dengan ragu, akankah Miracle Ridge juga mengirim master untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi pedang? Master dari Poison Dragon Island tersenyum dan berkata, ya, setiap tahun di kompetisi pedang, akan ada master dari Miracle Ridge yang menyaksikan pertempuran tersebut. Jika bakat dan ilmu pedangmu benar-benar bagus, kamu akan langsung diundang oleh Miracle Ridge. Jika tidak, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jika kamu masuk ke Miracle Ridge, ujian masuk Miracle Ridge adalah 3 lintasan dan 5 kesulitan, yang mana tidak menyenangkan. 3 operan dan 5 kesulitan, apa itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Penguasa Pulau Naga Racun tersenyum dan berkata, ini adalah standar penilaian Miracle Ridge. Hanya prajurit yang melewati 3 tingkat dan 5 kesulitan yang dapat memasuki Miracle Ridge dan menjadi prajurit Miracle Ridge. Prajurit yang pergi ke Miracle Ridge. Untuk penilaian setiap tahun, ada jutaan orang, hampir semuanya berada di alam Tianwu tingkat 9, tetapi tidak lebih dari 1000 prajurit yang dapat melewati 3 tingkat dan 5 kesulitan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya 3 level dan 5 kesulitan ini. Tetapi jika Anda diundang oleh Miracle Ridge, Anda tidak perlu mengikuti penilaian. Anda bisa langsung masuk ke Miracle Ridge dan menjadi pejuang Miracle Ridge. Pemilik Poison Pulau Naga perlahan menceritakan masalah itu kepada Lin Bai. Jadi begitu. Lin Bai tiba-tiba menyadari, menarik, saya menjadi semakin tertarik dengan konferensi diskusi pedang di Villa Pedang terkenal. Jika saya punya waktu, saya akan kembali tahun ini. Lin Bai tersenyum pada darah pendekar pedang. Pendekar darah berkata, baiklah, setelah saya menyelesaikan masalah ini di Laut Cina Timur, saya akan pergi ke Sekte Lingjian Kerajaan Shenwu untuk mencari Anda. Lalu kita akan pergi ke dinasti Tianjian bersama-sama. Baik, Lin Bai mengangguk. Bagaimanapun, setelah Lin Bai kembali ke sini dan berpartisipasi dalam kompetisi antara murid inti dari Sekte Lingjian, pada dasarnya tidak ada yang terlalu penting. Hal terpenting berikutnya adalah menemukan benda spiritual dengan atribut tanah dan kayu. Adapun benda spiritual yang dikaitkan dengan kayu, dinasti pedang surgawi kebetulan memilikinya. Dan jika dia menunjukkan keunggulannya di konferensi diskusi pedang, akan sangat membantu bagi Lin Bai untuk memasuki Miracle Ridge. Lin Bai pasti akan kembali ke Miracle Ridge. Jika Lin Bai ingin keluar dari 700 kerajaan di Timur Lingdong, Miracle Ridge adalah satu-satunya cara untuk pergi. Bab 342 Kata-kata Setan. Saat 10 orang itu terus bergerak maju. 1000 meter dari mereka. Di dunia bawah laut yang gelap tanpa batas, terdapat monumen batu besar setinggi sekitar 1 kilometer. Dan loh batu ini didirikan secara berantakan di bawah dasar laut, memperluas wilayah laut dalam jarak ribuan mil. Dan jika seseorang dapat melihat ke laut dalam jarak 10.000 mil dari ketinggian, mereka akan menemukan ada lubang besar, gelap dan tak terbatas di tengah susunan bebatuan ini. Pintu masuk gua mengarah langsung ke kedalaman tanah, seolah-olah mengarah ke dunia iblis. Tepat di pintu masuk gua inilah aura kekuatan yang membuat jantung berdebar terpancar. Satong Tian berjalan ke depan, dan ketika dia melihat formasi batu, dia berseru, semuanya, kita di sini. Satong Tian membangunkan orang-orang dalam mimpi, dan semua orang melihat ke atas. Di depan mereka, sebuah tablet batu setinggi 1000 meter berdiri dalam kegelapan, seperti binatang raksasa. Satong Tian melemparkan lampu di tangannya dan membenturkannya ke tablet batu, menerangi kegelapan di sekitarnya. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa loh batu ini sebenarnya tingginya sekitar 1 kilometer, dan ada beberapa tanda aneh yang terukir rapat di loh batu tersebut. Tepat di tengah prasasti, terdapat sepotong batu giok biru tua yang memancarkan cahaya putih berkabut. Saat permata di loh batu ini menyala, pada saat yang sama, semua permata di loh batu di seluruh susunan batu menyala. Baru kemudian Lin Bai melihat dengan jelas bahwa formasi batuan besar ini benar-benar tersebar setidaknya 10.000 mil. Walaupun susunan batunya rumit, namun nampaknya teratur dalam kekacauan, seperti hukum langit dan bumi, membagi lautan ribuan mil ini menjadi kehampaan, dan tidak dikendalikan oleh hukum langit dan bumi. Tempat ini adalah tempat penyegelan, kata Satong Tian.
Lin Bai mendongak dan melihat bahwa pada tablet batu di depannya, pada batu giok jernih, ada beberapa retakan kecil, dan energi spiritual yang mengepul muncul dari retakan tersebut. Celah yang mana ini? Lin Bai melihat retakan pada batu giok itu dan berkata dengan heran. Di batu giok inilah terdapat 3 retakan yang terlalu halus untuk diperhatikan, inilah celahnya. Energi spiritual yang muncul dari retakan naik ke permukaan laut, membentuk lautan mata air spiritual. Bukan hanya Lin Bai yang melihat retakan pada batu giok ini. Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, Jin Qiyu, dan Xiang Tian juga melihat ketiga retakan ini, dan wajah mereka menunjukkan ketakutan, tetapi kemudian mereka menunjukkan ekspresi ekstasi. Terutama pemilik Pulau Naga Racun berkata dengan cepat, Satong Tian, tunggu apa lagi? Cepat keluarkan jimat giok Zenhai dan pasang celah ini. Oke, jawab Satong Tian. Dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan jimat giok Zenhai yang telah dia beli dengan 65 miliar batu spiritual dari rumah harta karun dari tas penyimpanan, tetapi dia lambat untuk maju dan menempelkan jimat giok Zenhai di celahnya. Satong Tian, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi, kata penguasa Pulau Naga Racun dengan cemas. Satong Tian memegang jimat giok Zenhai dengan senyuman di wajahnya dan tidak terburu-buru naik. Mata pemilik Pulau Naga Racun berubah, dan dia tampak tidak mengerti mengapa Satong Tian tidak memakai jimat giok Zenhai. Pendekar Darah, Jin Qiyu, dan Xiang Tian juga tercengang. Lin Bai juga menyipitkan matanya dalam-dalam, dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan diam-diam meletakkan tangannya di tas penyimpanan. Jika ada sedikit gerakan, Lin Bai akan mengeluarkan pedang Qingge dan membunuh Satong Tian. Satu-satunya tujuan mereka di sini adalah untuk menutup kesenjangan ini. Tapi sekarang kita sudah sampai, kenapa Satong Tian tidak naik dan menutup celah? Dia mungkin sedang menunggu seseorang. Kakak. Tepat ketika semua orang bingung, suara rendah dan serak tiba-tiba bergema di dunia yang gelap ini. Siapa? Siapa yang bicara? Lin Bai, Master Pulau Naga Racun, Jin Qiyu, Pendekar Darah, dan Xiang Tian semuanya terkejut. Ketika mereka mendengar suara ini, rambut mereka berdiri tegak. Hembusan udara dingin mengalir ke dahinya dari telapak kakinya tanpa sadar. Keringat dingin mengucur di punggungnya, dan ketakutan dari jiwanya menyebar di dalam hatinya. Aku, siapa aku? Haha, 10 anak kecil, kamu datang ke sini untuk menyegelku, tapi apakah kamu tidak tahu siapa aku? Suara itu terus bergema. Ding! Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, dan Lin Bai semuanya tegang dan melihat formasi batuan. Iblis besar yang mana kamu? Tuan Pulau Naga Racun berkata dengan tidak percaya. Iblis besar berkata, haha, saya pikir kamu tidak tahu siapa saya. Kalian, ini sangat menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah mencoba yang terbaik untuk datang ke sini untuk menghancurkan Baoyu, dan sekarang Anda ada di sini lagi. Segel Baoyu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kata iblis sambil tersenyum. Lin Bai bertanya, siapa yang datang untuk menghancurkan Baoyu? Hua Qinghai telah mengatakan sebelumnya bahwa segel tanah tertutup telah dibuka oleh tuan yang tidak dikenal, jadi mereka harus membeli jimat giok Zenhai untuk mendobrak celah tersebut. Blokir. Setan itu tersenyum dan berkata, mereka. Lin Bai memandang Satong Tian, Hua Wanxing, Long Feihai, Sun Jiacheng, dan Qiyu Biao. Apakah mereka 8 keluarga besar di Laut Cina Timur? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tidak, adakah yang tahu bahwa saya disegel di sini? Kata iblis sambil tersenyum. Klik. Lin Bai menjadi gila, seolah-olah dia disambar petir. Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, Jin Qiyu, dan Xiang Tian juga memandang Satong Tian dan yang lainnya dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Mengapa 8 keluarga besar datang untuk membuka segel, dan mengapa mereka datang untuk menutup celah itu sekarang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau bertanya padaku, lalu kenapa tidak bertanya pada mereka? Kata Damo sambil terkekeh. Iblis ini berbicara dengan suara lembut, sama sekali tidak seperti iblis pembunuh. Satong Tian menyeringai dan berkata, sialan, kamu iblis bodoh, aku bertanya lagi, bisakah kamu membantu kami membuka tanda budak di tubuhmu? Tanda budak. Mata Lin Bai menunjukkan sedikit pengertian. Ternyata itu untuk segel budak. Lin Bai sepertinya memahami bahwa 8 keluarga besar tidak ingin terjebak di Laut Cina Timur selamanya, juga tidak ingin dikendalikan oleh orang lain selamanya, jadi dia ingin membuka segel dan membuat kesepakatan dengan iblis besar. Iblis tersenyum lembut dan berkata, anak kecil, kamu harus tahu bahwa jika kamu berani mengatakan ini kepadaku sebelumnya, kamu akan mati ratusan kali. Satong Tian mencibir dan berkata, hahaha, tentu saja aku tahu, tapi sekarang kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu hanya bisa membusuk perlahan di dunia bawah tanah yang gelap ini. Iblis besar, ini adalah kesempatan terakhir.
Kami akan membiarkanmu keluar, tetapi kamu harus membantu kami melepaskan ikatan tubuhmu. Tanda budak. Ini adalah kesepakatan. Yang lebih mungkin adalah setelah Anda membuka tanda budak untuk kami bisa menjadi pengikut Anda dan membantu Anda menaklukkan dunia dan menjadi terkenal selama ribuan tahun. Kata Satong Tian keras. Mata Tuan Pulau Naga Racun memerah karena marah saat ini, dan dia meraung, Satong Tian, demi kentunganmu sendiri, apakah 8 keluarga besarmu ingin mengeluarkan iblis dan menghancurkan semua makhluk hidup di dunia? Kamu tahu bahwa, begitu dia lahir, seluruh dunia akan hancur. Laut Cina Timur dan seluruh 700 negara di Timur Lindung akan berubah menjadi lautan api. Laut Cina Timur adalah rumahmu. Raung pemilik Pulau Naga Racun. Bab 344 dalang di baliknya. Hua Qinghai berkata sambil tersenyum sedih, 56 miliar batu roh seperti gunung, membebani 8 keluarga besar. Tetapi jika iblis besar tidak menyelesaikan kesepakatan, kita tidak bisa membiarkan iblis besar datang keluar. Tidak mungkin. Entah itu menembak kaki kita sendiri atau menimpa diri kita sendiri, kita harus menemukan cara untuk menutup celah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? 56 miliar batu spiritual, 8 keluarga besar tidak bisa mengambilnya. Keluarlah, tapi Donghai bisa mengeluarkannya. Prajurit Donghai yang dikumpulkan cukup untuk 56 miliar batu roh. Ketika dia mengatakan ini, Hua Qinghai tersenyum lagi, Lin Bai, saya tidak takut dengan lelucon Anda, orang-orang Donghai ini para pejuang sangat mencintai kampung halaman mereka dan Laut Cina Timur. Kami mengubah berita kelahiran iblis besar menjadi bencana di Laut Cina Timur dan menyebarkannya ke seluruh timur Laut Cina. Orang-orang tiba-tiba panik, tetapi kami tetap menyatakan bahwa kami ada cara untuk menyegel iblis besar itu. Tapi kami membutuhkan batu roh untuk membeli jimat giok Zenhai untuk menyegel iblis besar itu. Hua Qinghai tersenyum dan berkata, Lin Bai, kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak batu spiritual yang telah kami kumpulkan. 1 kuadriliun batu spiritual. Selain 56 miliar batu spiritual yang dibeli untuk jimat giok Zenhai, kami juga memperoleh 44 miliar batu spiritual, yang membuat kami sangat bahagia. Kami juga tidak menyangka bahwa para pejuang Laut Cina Timur ini akan begitu peduli terhadap Laut Cina Timur dan kampung halaman mereka. Yang kaya akan menyumbang uang, dan yang berkuasa akan menyumbang. Termasuk Tuan Pulau Naga Racun di belakangmu, dia bahkan mengeluarkan ada lebih dari 100 juta batu roh, yang seharusnya menjadi milik seluruh Pulau Dulong. Hua Qinghai memandang pemilik Pulau Dulong dan berkata. Wajah Tuan Pulau Naga Racun memerah karena marah pada saat ini, dan dia memelototi 8 keluarga besar. Dia hendak membuka mulutnya dan mengaum, tetapi seteguk darah muncrat dari mulutnya. Binatang. Penguasa Pulau Naga Racun meraung ke arah Hua Qinghai tanpa mempedulikan lukanya yang semakin parah. Hua Qinghai tersenyum dan berkata, untuk membuat para pejuang di Laut Cina Timur percaya akan keberadaan iblis besar, kita harus memilih beberapa orang dari luar 8 keluarga besar untuk mengikuti kita menyegel iblis besar. Lalu, Anda akan kembali untuk memberitahu mereka bahwa iblis besar itu benar-benar tersegel. Lin Bai berkata, tetapi jika Anda membunuh kami semua di sini, dan semua orang yang kembali adalah orang-orang dari 8 keluarga besar, maka menang, bukankah para pejuang di Laut Cina Timur menjadi curiga? Hua Qinghai tersenyum dan berkata, siapa bilang satu-satunya orang yang kembali adalah pejuang dari 8 keluarga besar? Ada orang lain yang akan kembali bersama kita. Siapa? Lin Bai bertanya dengan dingin. Aku. Fiuh. Saat suara ini datang, sebuah pedang tiba-tiba jatuh dan mengenai punggung Lin Bai. Meskipun Lin Bai sudah merasakan kekuatan pedang ini dan ingin menghindarinya, dia terlambat satu langkah. Engah. Bilahnya menembus tulang dan mengenai bahu Lin Bai terlempar dan jatuh ke tanah seperti anjing. Sesosok melintas dan mendarat di samping Hua Qinghai, mencibir pada Master Pulau Naga Racun dan Lin Bai. Lin Bai mendongak dan berkata dengan marah, Jin Qiu. Dia meraung ke langit, Jin Qiu, kamu binatang buas. Penguasa Pulau Naga Racun terlihat sangat jelek dan membuka mulutnya untuk memuntahkan darah. Pendekar pedang darah itu juga memandang Jin Qiu dengan ekspresi dingin. Jin Qiu mengabaikan tatapan Lin Bai dan yang lainnya, tersenyum dan berkata kepada Hua Qinghai, Tuan Pulau Hua, kami telah sepakat bahwa 1 miliar batu roh tidak akan berkurang. Tuan Pulau Naga Racun berkata, Jin Qiu, apakah kamu akan pergi? Mengkhianati Donghai demi 1 miliar batu roh ini. Jin Qiu tersenyum dan berkata, 1 miliar batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, saya bukanlah pejuang Donghai sejak awal. Aku adalah salah satu dari 7 raja istana bagian dalam istana Changhai Yuntai di kerajaan Shenwu. Lin Bai, aku akan membalaskan dendammu karena membunuh Yi Han. Jin Qiu berkata dengan dingin sambil menatap Lin Bai. Kamu akan mati di tanganku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian,
Lin Bai memandang Jin Qiyu dengan dingin dan berkata. Ternyata Jin Qiyu juga merupakan pendekar di istana Changhai Yuntai. Hua Qinghai tersenyum dan berkata, Jin Qiyu memang raja ketujuh dari istana dalam istana Changhai Yuntai, tapi dia jarang muncul di istana Changhai Yuntai. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk berlatih di Laut Cina Timur. Jadi, banyak prajurit akan Jin Qiyu telah menjadi pejuang Laut Cina Timur. Ini juga merupakan berkah, kesempatan yang diberikan Tuhan. Jin Qiyu, jangan khawatir, kami selalu menepati janji kami. Ketika masalah ini selesai, kamu tidak akan melewatkan satu pun dari miliaran batu spiritual. Hua Qinghai berkata sambil tersenyum. Jin Qiyu tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Pulau Hua. Hua Qinghai tersenyum bangga, sekarang kalian semua mengerti, untuk membuat adegan ini lebih realistis, kami memilih orang-orang terkuat dari antara para pejuang Tiongkok Timur Laut. Pergi bersama sudah cukup untuk meyakinkan semua pejuang di Laut Cina Timur. Pendekar darah, Tuan Pulau Naga Racun, Anda dikenal sebagai dua orang yang bahkan 8 keluarga besar di Laut Cina Timur tidak berani menyinggung perasaan. Dengan Anda menemani mereka, mereka harus diyakinkan. Dan kebetulan Anda memiliki kebencian yang tak terpisahkan terhadap 8 keluarga besar, kami juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan Anda. Kami telah memperoleh begitu banyak batu spiritual, melenyapkan musuh, dan menyegel iblis besar itu. Yang paling penting adalah setelah kalian semua mati di sini, besok pagi, seluruh Laut Cina Timur akan tahu bahwa kalianlah pendekar pedang darah dan penguasa Pulau Naga Racun yang menghancurkan Baoyu, dan ketika kami hendak menyegel Baoyu, Anda mengambil tindakan. Mereka yang ingin menghentikan kami dibunuh oleh Satong Tian, Hua Wanxing, dan lainnya. Dan 8 keluarga besar kami, dengan ketenaran dan kekayaan, akan menjadi pahlawan di Tiongkok Timur Laut, dan sekali lagi akan diangkat tinggi di awan oleh para pejuang. Pasangan ini untuk 8 keluarga besar, ini adalah akhir yang paling memuaskan dari rencana kami untuk membuka tanda budak. Hua Qinghai berkata sambil tersenyum tipis. Rubah yang licik, Lin Bai memandang Hua Qinghai dengan dingin dan berkata. Menurut pemimpin 8 keluarga besar, semua rencana ini dirumuskan oleh Hua Qinghai. Termasuk bernegosiasi dengan iblis besar dan memintanya untuk membantu membuka tanda budak, namun setelah gagal, Hua Qinghai segera merumuskan rencana baru. Dalam dilema ini, 8 keluarga besar memperoleh manfaat paling banyak. Lin Bai harus mengatakan bahwa Hua Qinghai adalah rubah paling licik yang pernah dilihat Lin Bai. Master Pulau Naga Racun, pendekar pedang darah, dan Siang Tian semuanya terlihat sangat jelek, karena mereka tahu bahwa jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, hal berikutnya mungkin akan berjalan seperti yang dikatakan Hua Qinghai. Master Pulau Naga Racun dan pendekar darah akan menjadi dua master misterius yang membuka segel, karena reputasi mereka di Laut Cina Timur pada awalnya tidak baik. Jika mereka dikatakan sebagai orang yang ingin membuka segel, para pejuang Laut Cina Timur harus mempercayainya. 8 keluarga besar, terutama Pulau Bunga Persik, adalah sekte yang saleh di mata para pejuang Laut Cina Timur. Jika Pulau Bunga Persik berdiri dan mengatakan bahwa mereka menyelamatkan Laut Cina Timur, maka seluruh pejuang Laut Cina Timur akan lebih menghormati mereka. Hua Qinghai mengatakan ini. Semuanya dijelaskan dengan jelas kepada Lin Bai, Master Pulau Naga Racun, pendekar darah, dan Siang Tian. Hua Qinghai memandang dengan dingin ke formasi batu dan meraung, iblis hebat, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mempertimbangkan. Jika kamu setuju untuk membantu kami melepaskan segel budak, kesepakatan kita akan tetap dihitung. Hua Qinghai masih menolak untuk menyerah dan bertanya luan permintaan terakhir untuk kesepakatan datang dari lingkaran batu. Haha, iblis besar menanggapi Hua Qinghai dengan tawa meremehkan, yang membuat Hua Qinghai marah. Bab 345 Penipuan. Mengkhianati. Damo, ini kesempatan terakhirmu, pikirkan baik-baik, Salang bertanya lagi dengan sedikit enggan. Iblis hebat, kenapa repot-repot? Buat kesepakatan dengan kami dan kamu bisa keluar. Kamu tidak perlu membusuk perlahan di bawah laut. Pemimpin keluarga Wu di Pulau Wu Jin juga menghela nafas dan memberi nasihat. Hua Qinghai memandangi formasi batu itu dalam diam. Haha, tawa menghina datang dari iblis. Biarkan aku memberitahumu 3 hal. Pertama, meskipun aku telah disegel, aku tidak akan bekerja sama dengan binatang buas. Kamu bahkan berbohong kepada saudara-saudaramu di kampung halamanmu, apakah kamu masih manusia? Kedua, bahkan jika kamu hancur, Anda benar-benar berpikir bahwa batu pecah ini dapat menyegel saya. Saya tidak akan bisa menyegelnya dengan batu pecah ini. Batu pecah ini hanya untuk mencegah orang yang tidak bersalah memasuki 10.000 mil saya. Ketiga, siapa kamu menurutmu begitu, kamu berani menegosiasikan kesepakatan denganku?
Hua Qinghai meraung, jika kamu keras kepala, kamu pantas membusuk perlahan di kegelapan dasar laut yang tak berujung ini. Iblis tertawa, aku tidak akan membusuk. Tahukah kamu kenapa aku disegel di sini? Karena orang kuat dari luar dunia yang kamu panggil tidak bisa membunuhku sama sekali. Dia tidak bisa membunuhku, jadi aku menyegelku. Aku tidak bisa. Pembusukan, aku akan terlahir kembali pada waktunya. Berapa tahun lingkaran batu ini bisa menyegelku? 100 tahun, 1000 tahun, atau 10.000 tahun. Kekuatannya melemah, aku sudah bisa merasakannya, segelnya kekuatan melemah. Aku juga merasakannya. Saatnya bagiku untuk melihat matahari lagi akan segera tiba. Saat aku keluar, seluruh Laut Cina Timur, dan bahkan duniamu, akan menjadi abu di bawah murkaku. Jiwamu, Jenderal bahkan tidak memenuhi syarat untuk jatuh ke dalam reinkarnasi. Kamu bilang aku adalah malapetaka di Laut Cina Timur, sudah ku bilang padamu, ketika aku jatuh ke duniamu, aku akan menjadi malapetaka dunia ini. Boom! Suara raungan iblis terus berdatangan. Guntur dari langit begitu menakutkan hingga Lin Bai menjadi pucat. Hua Qinghai menjadi pucat karena ketakutan mendengar kata-kata iblis ini, dan buru-buru berkata, segel dia, cepat tutup celahnya, aku tidak ingin mendengar suaranya lagi. Hua Qinghai meraung dengan marah. Karena ada 3 retakan pada batu giok, suara iblis keluar dari susunan batu. Setelah celah itu diblokir, suara iblis tidak akan terdengar lagi. Ketika Satong Tian mendengar suara Hua Qinghai, dia menyebarkan keterampilan tubuhnya, terbang ke tablet batu, dan menggenggam jimat giok Zenhai di tangannya ke dalam 3 segel. Tiba-tiba ada semburan cahaya menyinari Baoyu. Jimat giok Zenhai berubah menjadi seberkas cahaya putih, yang diserap oleh Baoyu. Pada saat ini, 3 retakan pada batu giok berangsur-angsur pulih seperti sebelumnya. Seluruh formasi menjadi tenang kembali. Kesenjangannya akhirnya tertutup, Hua Qinghai menghela nafas lega. Kalau begitu, inilah waktunya untuk berurusan denganmu selanjutnya. Hua Qinghai memandang Lin Bai, Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, Lin Bai dan yang lainnya. Tuan Pulau Naga Racun tertawa sedih, dan serangan mendadak salang barusan melukai Tuan Pulau Naga Racun. Kemampuan bertarung Pendekar Darah dan Siang Tian tidak buruk. Keduanya berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Namun, mereka tampak suram saat menghadapi lebih dari 30 Master Alam Tianwu tingkat 9. Adapun Lin Bai, yang berada di alam Tianwu tingkat ke-5, jika dia menghadapi alam Tianwu tingkat 8, maka Lin Bai masih bisa bertarung. Tapi sekarang ada begitu banyak orang di alam Tianwu tingkat 9, Lin Bai juga merasakan tekanannya. Satong Tian, Hua Wanxing, Qiu Biao, Sun Jiacheng, Long Feihai, kalian semua kembali. Kalian telah bekerja keras selama ini. Biarkan kami paman dan paman yang melakukan sisanya, Hua Qinghai berkata dengan tenang kepada yang lain. 5 orang berkata. Satong Tian berjalan menuju kam 8 keluarga besar, menatap Lin Bai dengan tajam dan berkata, kamu tidak mati di tanganku, kamu benar-benar beruntung. Hua Wanxing memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, Lin Bai, kamu pasti akan mati hari ini, dan dendam antara kamu dan istana Changhai Yuntaiku sudah berakhir. Hua Wanxing, salah satu dari 7 raja istana Changhai Yuntai. Kini Lin Bai telah bertemu 4 dari 7 raja, Yi Han, Hua Wanxing, Jin Qiyu, dan Liu Beixing. Yi Han telah mati di tangan Lin Bai. Tuan Pulau Naga Racun meraung, Lin Bai, Pendekar Pedang Darah, Siang Tian, kamu lari, aku akan menghentikan mereka untukmu. Siang Tian berkata dengan marah, Tuan Pulau Naga Racun, kami sepakat untuk bekerja sama di perahu yang sama, kamu di sini, bagaimana kami bisa melarikan diri? Pendekar Pedang Darah itu mengangkat pedangnya dan berkata, jika kamu tidak mati, mengapa kamu harus takut? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, agak sulit bagi telur busuk dan tomat busuk ini untuk membunuhku. Tuan Pulau Naga Beracun dia meraung dengan marah, kalian bertiga, jangan sombong. Kalian harus hidup, kembali ke Laut Cina Timur, dan beritahu semua prajurit di Laut Cina Timur kebenaran tentang masalah ini. Robek topeng munafik 8 keluarga besar ini dengan tanganmu sendiri. Jika tidak ada di antara kita yang bisa kembali, maka 8 keluarga besar akan terus berada di Laut Cina Timur sebagai pahlawan, membujuk para prajurit Laut Cina Timur. Apakah ini yang ingin kamu lihat? Kata Master Pulau Naga Racun kepada Pendekar Pedang Darah dan Siang Tian. Keduanya terdiam. Ayo pergi, jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa kita berada di perahu yang sama. Jika Anda benar-benar mendengarkan kata-kata ini, ingatlah untuk membantu saya membalaskan dendam Anda. Ketika Anda cukup kuat, kamu pasti ingin membantuku melenyapkan 8 keluarga besar dan membalaskan dendamku. Kata Master Pulau Naga Racun. Kalian bertiga semuanya jenius di Laut Cina Timur, dan bahkan di Kerajaan Shenwu.
Selama kalian diberi waktu, kalian akan menjadi sangat kuat. Ketika saatnya tiba, ingatlah untuk kembali dan memberi saya keadilan. Saya, penguasa Pulau Naga Racun, saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, dan saya belum melakukan banyak perbuatan baik. Ini dapat dianggap sebagai penebusan saya untuk paruh pertama hidup saya. Naga Racun, kata Tuan Pulau dengan sedih. Ayo pergi. Aku akan membantumu menghentikan mereka. Tuan Pulau Naga Racun berkata dengan marah. Hati-hati. Aku akan mengingatmu, saudaraku. Mata pendekar pedang darah itu berkilat tak tertahankan, dan dia menahan air mata. Begitu dia berbalik, dia berubah menjadi panah berdarah dan langsung menuju ke dalam kegelapan. Keluarga Qiyu dan Changlangmen pergi dan membunuh pendekar darah. Hua Qinghai melihat pendekar darah pergi dan segera berteriak di belakangnya. Segera, 7 atau 8 master dari keluarga Qiyu dan sekte Changlang terbang, semuanya berada di alam Tianwu tingkat 9, mengejar pendekar pedang darah. Naga Racun Senior, Lin Bai berteriak tak tertahankan. Lin Bai, kamu lebih baik dari kami. Kamu bisa membunuh binatang raksasa. Kamu bisa membuat nama besar di kerajaan Shenwu. Kamu masih memiliki masa depan yang lebih baik. Jangan mati di sini. Ayo pergi. Tuan. Pulau Naga Racun berkata, kamu adalah pejuang terkuat, pendekar pedang paling kuat, dan orang paling penuh kasih sayang yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya, Zhou Yang, beruntung mengenal Anda. Tuan Pulau Naga Racun, yang nama aslinya adalah Zhou Yang. Tapi dia selalu membawa binatang naga racun bersamanya, dan dia suka tinggal sendirian di sebuah pulau. Oleh karena itu, para pejuang di Laut Cina Timur memanggilnya Tuan Pulau Naga Racun. Seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang yang tahu siapa nama aslinya. Lin Bai memiliki kesedihan yang tak ada habisnya dan kemarahan yang tak terbatas di dalam hatinya. Ini adalah penipuan dari 8 keluarga besar. Ini adalah pengkhianatan Jin Qiyu. Hal ini membuat Lin Bai marah. Naga Racun Senior, jika kamu mati, 8 keluarga besar akan dikuburkan bersamamu, kata Lin Bai tegas, dengan kemarahan yang hampir membakar langit di matanya. Bab 346. Saat aku kembali, kalian semua akan mati. Hua Qinghai melihat pemilik Pulau Dulong mendorong Lin Bai dan yang lainnya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Hua Qinghai meraung, berhentilah membuang-buang waktu, mari kita bertindak bersama, bunuh semua semut ini di sini, jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Hei, Lin Bai, kami akan membalas dendam karena telah membunuh anakku. Saatnya untuk menyelesaikannya. Salang mengangkat pedang di tangannya dan menyerbu ke arah Lin Bai sambil mencibir. Sebuah pedang jatuh, merobek langit. Kekuatan tak terbatas menekan kepala Lin Bai seperti gunung besar. Ekspresi Lin Bai berubah karena terkejut, dan pedang Qingge buru-buru menggunakan keterampilan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Niat pedang, gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Energi pedang membubung ke langit, bersinar terang dan menyengat mata. Kamu adalah seorang pejuang di alam Tianwu tingkat kelima. Apakah kamu pikir kamu bisa naik 4 tingkat lebih tinggi dan membunuhku, seorang master di alam Tianwu tingkat 9? Haha, kamu hanya bermimpi. Kamu bisa mengalahkanku. Salang tertawa liar. Pisau itu jatuh, menghancurkan energi pedang Lin Bai, dan kemudian menghantam dada Lin Bai dengan keras dengan pisau tersebut. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, menghantam loh batu di susunan batu. Muntah darah. Lin Bai, Xiang Tian, ayo pergi. Master Pulau Naga Racun berdiri dari tanah. Saat binatang naga racun meraung, dia berlari keluar dan menghentikan 7 master alam Tianwu tingkat 9 oleh 1 orang. Pada saat ini, di depan Lin Bai dan Xiang Tian, ada hampir 15 master alam Tianwu yang semuanya datang untuk membunuh mereka. Pergi. Jangan berpikir ada di antara kalian yang akan pergi hari ini. Hua Qinghai mengambil tindakan dengan berani dan memukul keras Master Pulau Naga Racun dengan telapak tangannya. Binatang naga racun berteriak kaget dan bergegas menuju Hua Qinghai. Bang! Terdengar suara keras. Hua Qinghai menghancurkan kepala ular binatang naga beracun itu dengan satu telapak tangan. Tidak! Master Pulau Naga Racun berteriak dengan sedih. Binatang naga racun telah mengkhianatinya sejak lama. Mereka berdua seperti saudara, ayah dan anak. Sekarang binatang naga racun mati secara tragis, Pulau Naga Racun Guru sangat marah. Hua Qinghai, aku ingin kau membayar harganya dengan darahmu. Racun surgawi dan kejahatan duniawi. Master Pulau Naga Racun meraung dengan marah, dan kabut hitam bergulung di sekujur tubuhnya dan menyebar. Kabut hitam tebal memenuhi udara, mewarnai air laut ke segala arah menjadi hitam. Ini adalah metode rahasia yang digunakan oleh Master Pulau Naga Racun untuk membunuh gerombolan monster ikan pemakan jiwa dalam satu gerakan. Itu sangat menakutkan. Ini awalnya adalah kabut beracun yang dimurnikan dari buku rahasia budidaya beracun yang ditemukan oleh Master Pulau Naga Beracun di Laut Cina Timur.
Prajurit dari alam yang sama akan diselimuti oleh kabut beracun dan akan berubah menjadi nanah dan darah dan mati jika mereka bisa tidak bertahan selama 1 jam. Melihat kemunculan Sky Poison dan Earth Fiend, ekspresi Hua Qinghai berubah drastis. Dia telah lama berlatih di Laut Cina Timur dan secara alami tahu betapa kuatnya kabut beracun dari Master Pulau Naga Racun. Pada saat ini, dia tidak berani melangkah maju dan mundur dengan cepat. Patua Hua, minggir dan aku akan menjaganya. Pemimpin Longmen mencibir dan mengeluarkan panah berulang dari tas penyimpanannya, dan kemudian semangat bela dirinya keluar pada saat yang bersamaan. Fiuh! Panah perunggu tajam muncul dari panah berulang pemimpin Longmen. Sebuah anak panah tajam ditembakkan, diikuti oleh 9 anak panah lagi. Wosh, whoop, whoop, wosh. Suara terobosan di udara terus terdengar. 10 anak panah tajam ditembakkan ke dalam kabut beracun, dan dengan berkah jiwa bela diri pemimpin gerbang naga, kekuatan anak panah tersebut sepertinya mampu menembus langit. Itu mengenai kabut beracun dan menembus tubuh Tuan Pulau Naga Racun dengan ganas. Meskipun Master Pulau Naga Beracun berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia hanya mampu menghentikan 7 anak panah tajam, 3 anak panah lagi menembus perut dan pahanya, dan yang terakhir menembus jantungnya. Bang! Tubuh Master Pulau Naga Racun terbang keluar dari kabut beracun dan menghantam tanah. Darah dengan cepat meleleh ke dalam air laut. Naga Racun Senior. Lin Bai berteriak, dengan cepat pergi, dan menjatuhkan anak panah lainnya dari pemimpin Longmen dengan satu pedang. Li Bai, cepat pergi. Cepat pergi. Tuan Pulau Naga Racun memandang Lin Bai dengan mata bingung, dan suara di mulutnya sekecil lalat, tidak terdengar. Lin Bai merasakan sakit di hatinya, ketika salah satu rekannya hendak meninggalkannya. Lin Bai merasa vitalitas Master Pulau Naga Racun akan segera menghilang. Dia mengertakkan gigi, meletakkan Master Pulau Naga Racun, dan berbalik untuk pergi. Xiang Tian, ikuti aku. Sayap angin dan petir mulai bergerak, dan Lin Bai menarik Xiang Tian menjauh dengan cepat. Lin Bai, bagaimana kabar penguasa Pulau Naga Racun? Xiang Tian bertanya dengan gugup sambil terbang. Mati. Meskipun Lin Bai enggan mempercayai fakta ini, penguasa Pulau Naga Racun sudah mati. Ah! Wajah Xiang Tian menjadi pucat dan dia tampak bingung. Kemana harus pergi? Pada saat ini, Salang dan Hua Qinghai mengejarnya satu demi satu. Hua Qinghai mengeluarkan pedangnya dan menebas di udara. Teknik pedang bunga persik menghantam udara seperti mimpi. Pada saat yang sama, gelombang pasir berjatuhan seperti pisau marah yang membelah gunung dan sungai. Kedua serangan itu ditumpangkan dan mengenai punggung Lin Bai. Sialan! Lin Bai merasakan serangan dari belakang, tapi tidak berani berhenti dan melawan. Karena begitu Lin Bai berhenti, dia akan ditangkap oleh mereka berdua. Tubuh pertempuran perak. Lin Bai mencoba yang terbaik untuk menjalankan tubuh pertempuran perak, berharap mengandalkan kekuatan tubuh pertempuran perak untuk menahan dua serangan ini. Bang! Sebuah dampak besar menghantam punggung Lin Bai, dan Lin Bai bergegas maju untuk jarak tertentu. Tetapi, Lin Bai sebenarnya tidak merasakan sakit apapun di tubuhnya. Melihat ke belakang, Xiang Tian menggunakan tubuhnya untuk melancarkan dua serangan tersebut. Dan di bawah pukulan telak dari dua alam Tianwu tingkat 9 ini, hati Xiang Tian telah hancur. Xiang Tian, hidupmu sudah lama berlalu. Menuju langit, Lin Bai berteriak kesakitan. Li Bai, lepaskan aku. Kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri sendirian. Xiang Tian berkata dengan lemah, hatiku hancur dan aku tidak bisa hidup lebih dari 1/4 jam. Biarkan aku pergi. Air mata mengalir dari mata Lin Bai. Berkata dengan keras kepala, tunggu, saudaraku, aku akan membawamu keluar dari jurang yang gelap ini. Bukankah kita masih akan minum? Aku belum pernah ke pelacur dan sarang wanita di kota 1000 pulau. Kamu ingin membawaku pergi. Mendengar Lin Bai tidak mau melepaskan dirinya, dia berteriak dengan marah ke langit. Li Bai, Li Bai, Li Bai. Akhirnya, dia berteriak 3 kali ke langit, tapi Lin Bai mengabaikannya. Xiang Tian kejam dan mengibaskan lengan Lin Bai dengan telapak tangan, terlepas dari patah hatinya. Xiang Tian, teriak Lin Bai kesakitan saat melihat Xiang Tian mengguncang dirinya. Hiduplah dengan baik, Xiang Tian tersenyum sedih. Lin Bai, balas dendam pada kami. Balas dendam. Xiang Tian meraung pada Lin Bai. Balas dendam. Xiang Tian terus berteriak pada Lin Bai. Ah! Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung ke langit, menyebabkan air melonjak ke segala arah. Begitu dia berbalik, Dewa Angin dan Petir bergegas keluar dengan Lin Bai di sayapnya. Saat Lin Bai berbalik, Hua Qinghai dan Salang mengejarnya dengan cibiran kejam, keduanya memukuli tubuh Xiang Tian hingga berkeping-keping di air laut. Aku akan membalaskan dendammu. 8 keluarga besar, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Mata Lin Bai memerah dan dia meraung seperti setan.
Pada saat ini, di depan Lin Bai, perang kegelapan melancarkan 5 serangan, mengenai dada Lin Bai. Ini adalah tuan dari keluarga Qiyu dan Sekte Changlang yang memburu pendekar pedang darah. Lin Bai dipukul dan terbang mundur, mengenai formasi batu. Lingkaran sihir dari formasi batu yang kacau itu seperti pecahan kaca transparan, tetapi memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Hua Qinghai dan Salang menyusul dan melihat Lin Bai dilukai oleh tuan dari Sekte Changlang dan keluarga Qiyu. Mereka segera tersenyum dan berkata, untungnya kamu tiba tepat waktu, jika tidak, kecepatan anak ini akan terlalu cepat dan kami tidak akan melakukannya. Tidak bisa mengejar ketinggalan. Apakah pendekar darah telah terbunuh? Hua Qinghai bertanya lagi. Pemimpin keluarga Qiyu tersenyum dan berkata, bagaimana bisa seorang pendekar pedang darah menjadi lawan dari keluarga Qiyu kami dan Sekte Changlang? Kami telah mengalahkannya hingga menjadi bola kabut darah. Bagus sekali, hanya ini yang kita miliki telah pergi sekarang. Lin Bai telah pergi. Hua Qinghai sangat gembira setelah mendengar ini. Lin Bai bersandar pada lingkaran sihir transparan pada formasi batu dan menghela nafas tak berdaya. Di dadanya, ada 5 bekas luka ganas, seperti cakar yang tertinggal setelah dicabik-cabik oleh binatang buas. Itu ganas dan menakutkan. Luka di dadanya terbuka, dan ketika Lin Bai menundukkan kepalanya, dia bisa melihat tulang putih padat dan jantungnya yang berdetak kencang di bawah luka. Lin Bai, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Hua Qinghai datang dan bertanya sambil mencibir. Lin Bai mendongak dan melihat Hua Qinghai, Salang, Hua Wanxing, Satong Tian, Long Feihai, Qiyu Biao, Sun Jiacheng, dan semua pemimpin dari 8 keluarga besar, serta penguasa alam Tianwu tingkat 9 di keluarga mereka. Lin Bai mencibir dan berkata, ya, ada yang ingin kukatakan, tapi itu bukan kata-kata terakhirku. Bukan kata-kata terakhirku. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Kata Salang sambil mencibir. Kenapa kamu banyak bicara? Bunuh dia untukku, Satong Tian meraung marah. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku akan memberimu kesempatan, kata Hua Qinghai dengan bangga. Orang yang paling bangga saat ini adalah Hua Qinghai. Dia membuat rencana ini dengan tangannya sendiri dan melaksanakannya dengan sangat sempurna. Dia sendiri berpikir bahwa dia hanyalah seorang jenius. Lin Bai menatap tuan dari 8 keluarga besar yang hadir, mengertakkan gigi dan berkata dengan ketidakpedulian yang tak tertandingi, ketika saya kembali, saya akan membawa keadilan ke Laut Cina Timur, dan saya akan membalaskan dendam Tuan Pulau Naga Racun, Siang Tian, pendekar darah. Dan 8 keluarga besarmu akan hancur karena aku, Lin Bai. Saat aku kembali, keluargamu akan lenyap dalam beberapa tahun ke depan. Saat aku kembali, aku akan membawa api neraka dan membakar wajahmu. Apa yang disebut topeng keadilan dirobohkan. Saat aku kembali, kalian semua akan mati. Lin Bai meraung berulang kali. Bunuh dia, bunuh dia. Hua Qinghai mendengar raungan, sekarat Lin Bai pada saat ini, seolah-olah mendengar kutukan, wajahnya berubah drastis, dan rasa takut mengalir ke dalam hatinya. Hua Qinghai meraung tidak sabar. Satong Tian, Hua Wanxing, Salang, Long Feihai, Qiyu Biao, Sun Jiacheng, serta para pemimpin dan penguasa dari 8 keluarga besar, semuanya menggunakan jurus terkuat mereka untuk menyerang Lin Bai. Lebih dari 30 serangan kuat terkondensasi menjadi cahaya menyilaukan seperti matahari, meledak ke arah Lin Bai. Metode rahasia roh bela diri. Langgar larangan. Lin Bai berteriak dengan sedikit keputusasaan di matanya ketika dia melihat lebih dari 30 master alam Tianwu tingkat 9 mengambil tindakan. Tiba-tiba, cahaya hitam muncul di tubuh Lin Bai, menyerang formasi batu besar di belakangnya. Pada saat lebih dari 30 serangan terjadi bersamaan, tubuh Lin Bai jatuh ke dalam formasi batu. Di saat-saat terakhir, Lin Bai membuka celah pada formasi batu, memungkinkan tubuh Lin Bai memasuki formasi batu. Dan lebih dari 30 serangan ini terjadi secara tiba-tiba. Ia menghantam formasi batu, namun gagal mengguncangnya sama sekali. Tapi setelah kekuatan yang tersisa hilang, tidak ada seorang pun dari 8 keluarga besar yang melihat jejak Lin Bai lagi. Lin Bai, dia sudah mati. Hua Qinghai tersenyum bangga. Ayo pergi, ayo kembali dan menjadi pahlawan. Hua Qinghai tersenyum bangga dan memimpin para prajurit dari 8 keluarga besar keluar dari Laut Hilang. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pada saat terakhir, Lin Bai memasuki formasi batu. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Lin Bai benar-benar bisa menembus celah dalam formasi batu. Saat aku kembali, kalian semua akan mati. Bab 347 Serigala Asap Hitam. Teknik rahasia jiwa bela diri yang melahap jiwa pedang menyebabkan tubuh Lin Bai memasuki formasi batuan di saat-saat terakhir. Bersembunyi di balik tablet batu, Lin Bai memandang para prajurit dari 8 keluarga besar, senyum bangga di wajah mereka ketika mereka kembali dari kemenangan, dan kemarahan di dalam hatinya.
Tunggu sampai aku kembali. Kalian semua akan mati, kata Lin Bai kejam dengan wajah dingin. Segera, Lin Bai duduk bersila dan mulai menggunakan 5 elemen Jue untuk menyembuhkan lukanya. Metode rahasia seni bela dirimu sangat menarik. Lin Bai memasuki formasi batu, dan iblis itu secara alami dapat mendeteksi Lin Bai. Oleh karena itu, iblis besar mulai berbicara dengan Lin Bai. Tapi Lin Bai mengabaikan iblis besar itu, tapi duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya tanpa bertanya. 1 hari 2 hari berlalu. Baru pada hari ketiga luka Lin Bai di sekujur tubuhnya perlahan sembuh, dan luka di dadanya juga menjadi bekas luka. Pada saat ini, Lin Bai berdiri dari tanah dan melihat jauh ke dalam formasi batu. Lubang menuju dunia bawah tanah sama menyeramkan dan menakutkannya dengan mulut iblis. Untungnya, iblis itu tidak melakukan apapun padaku dalam 3 hari terakhir. Jika tidak, dengan tubuhku yang terluka parah, aku bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Kata Lin Bai dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Memasuki formasi batu, Lin Bai segera menyembuhkan luka-lukanya, ia takut jika iblis besar itu keluar, dan Lin Bai terluka parah, ia hanya bisa menyaksikan dirinya mati di tangan iblis besar itu. Namun untungnya, selama 3 hari terakhir, iblis telah tenang dan tidak mengganggu Lin Bai. Setelah perawatan selesai, Lin Bai pulih sampai batas tertentu. Begitu dia berbalik, Lin Bai berjalan menuju tepi formasi batu. Lin Bai tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tetaplah bersama iblis yang tiada taraf ini, kecuali Anda membenci umur panjang. Apakah kamu berangkat sekarang? Tanya Damo. Apakah kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin menahanku di sini untuk makan malam? Lin Bai datang ke tepi formasi batu dan segera menggunakan teknik rahasia seni bela dirinya untuk membuat lubang di formasi batu. Metode rahasia jiwa bela dirimu sangat menarik. Menurutku jiwa bela dirimu juga sangat menarik. Damo tersenyum penasaran. Haha, Lin Bai mencibir, dan ketika metode rahasia jiwa bela diri digunakan, Lin Bai hendak menerobos sayatan formasi batu dan pergi dari sini. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Sudahkah kamu bertanya padaku apakah aku setuju? Tetaplah, aku sudah lama sekali tidak melakukan percakapan yang baik dengan siapapun. Iblis besar itu berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba kali ini, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa dari lubang di tengah formasi batu, semburan asap hitam yang menghancurkan bumi keluar, berguling ke tanah, dan berubah menjadi serigala asap hitam. Serigala iblis yang berubah dari energi hitam ini memiliki mata merah darah dan memamerkan giginya saat menatap Lin Bai. Fiuh! Tiba-tiba, serigala asap hitam itu melesat ke depan. Dari pintu masuk lubang, ia berada di belakang Lin Bai dalam sekejap mata. Kecepatan ini begitu cepat hingga membuat kulit kepala Lin Bai mati rasa. Keluar! Lin Bai segera menyerah menggunakan teknik rahasia seni bela diri, dan malah mengeluarkan pedang Qingge dan melakukan serangan balik dengan satu pedang. Energi pedang jatuh dari langit, mengenai serigala asap hitam, dan menjatuhkannya. Lin Bai seharusnya berpikir dengan jari kakinya bahwa serigala asap hitam ini seharusnya menjadi salah satu tipuan kecil iblis besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai bertanya dengan dingin. Haha, aku tidak ingin melakukan apapun, dan aku tidak bisa melakukan apapun. Aku sudah lama tidak memiliki siapapun yang bisa bermain denganku. Tetaplah di sini dan bermainlah denganku. Sangat tertarik dengan seni bela diri. Saya ingin melihat semangat bela diri Anda. Dengan teknik rahasia semangat bela diri yang dapat menembus formasi batu, semangat bela diri Anda setidaknya harus setingkat dewa. Biarkan saya melihat Anda semangat bela diri, kata Damo sambil mencibir. Saya ingin melihat semangat bela diri dan impian saya, kata Lin Bai dingin. Kalau begitu kamu bisa bermain dengan hewan peliharaan kecilku, kata iblis sambil tersenyum. Tiba-tiba, suara iblis baru saja dikalahkan. Serigala asap hitam yang dipukul oleh Lin Bai bangkit dari tanah, berubah menjadi aliran tinta, dan mulai mengajar dengan cepat dalam formasi batu. Mengaum. Cahaya dingin meraung, dan serigala asap hitam mendatangi Lin Bai dengan kecepatan yang sangat cepat, menatap Lin Bai dengan mata merah darah yang membuat jiwa Lin Bai bergetar. Niat pedang. Angin mengguncang laut. Niat pedang Lin Bai menyebar, dan dia menebas dengan pedang. Namun kali ini, Lin Bai meleset dan berhasil dihindari oleh serigala asap hitam. Tepatnya, bukan karena Lin Bai meleset, tapi kecepatan serigala asap hitam menjadi lebih cepat lagi. Melihat usiamu, kamu baru berusia 17 atau 18 tahun. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah berkultivasi hingga puncak dari niat pedang tingkat pertama. Kamu dapat dianggap sebagai penyihir pendekar pedang. Iblis itu terkekeh. Lin Bai tampak acuh tak acuh, melihat asap hitam yang terus bergerak bola-balik di antara formasi batu. Panggilan. Ada hembusan angin menderu, dan asap hitam membubung di depan Lin Bai, berguling ke tanah dan berubah menjadi serigala iblis, menyerang dengan ganas.
Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Lin Bai sangat marah. Pada saat niat pedang menyebar ke segala arah, kekuatan misterius jatuh dari langit. Kekuatan supernatural. Potong angin. Salah satu dari 4 pedang Feng Huaxuiwei, kekuatan magis memotong angin, menebas dengan keras. Pedang itu membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghantam tubuh serigala asap hitam secepat kilat. Bang! Kekuatan besar itu seperti gunung besar yang runtuh, dan dalam sekejap, serigala asap hitam yang menyerang di depannya terbunuh menjadi bola kabut hitam, dan menghilang di depan Lin Bai. Kamu benar-benar bisa membunuh serigala asap hitam. Ini benar-benar menarik. Tapi, bisakah kamu membunuh 1, 10, 100, 1000? Iblis besar itu tersenyum sedikit. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, dia melihat dari kejauhan dengan takjub dari bawah lubang hitam besar di tengah susunan batu, serigala asap hitam terbang keluar satu demi satu. Dia mendarat di tanah dan menatap Lin Bai dengan mata penuh semangat. Sekilas, setidaknya ada lebih dari 1000 di antaranya tersebar di mana-mana. Wajah Lin Bai menjadi pucat. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan ribuan serigala hitam mengaum dari segala arah di tanah. Lin Bai melihat sekeliling dengan mata ngeri, dia sudah dikepung. Selain itu, serigala asap hitam ini sangat cepat. Kebetulan Lin Bai dapat menghancurkan salah satu dari mereka. Sekarang lebih dari 1000 serigala asap hitam mengaum ke arah mereka, dan Lin Bai tidak dapat menghentikan mereka dalam sekejap. Aku hanya ingin melihat semangat bela dirimu, kata Damo lembut. Lin Bai mengatupkan gigi atas dan bawahnya erat-erat, matanya menunjukkan sedikit arogansi, dan dia memegang pedang Qingge dengan erat. Karena kamu tidak mau, izinkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya hancur berkeping-keping. Bunuh dia, kata iblis itu sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba ribuan serigala asap hitam bergegas menyerang dan membunuh. Itu seperti 10.000 pedang kembali ke klan mereka, langsung menuju Lin Bai. Bang! Serigala asap hitam pertama menghantam Lin Bai, dan Lin Bai merasakan semburan rasa sakit di sisi kiri perutnya. Pukulan ini hampir merobek sepotong daging di perut kiri Lin Bai. Kekuatan serigala asap hitam begitu kuat. Jika 1000 serigala asap hitam jatuh bersama-sama, Lin Bai mungkin akan dicabik-cabik oleh serigala asap hitam dalam sekejap. Karena kamu ingin melihat jiwa bela diriku. Kalau begitu aku akan menunjukkannya kepadamu. Telan jiwa pedang. Lin Bai meraung. Awan kabut hitam muncul dari atas kepala Lin Bai. Dalam kabut hitam, pedang tajam yang memancarkan cahaya hitam menyilaukan berdiri di atas kepala Lin Bai dengan kekuatan cemerlang. Begitu jiwa pedang pemakan muncul, kekuatan isap yang kuat menyebar ke seluruh formasi batu. Dan serigala asap hitam yang datang untuk menyerang semuanya dihancurkan oleh jiwa pedang yang memangsa, mereka tersedot ke dalam jiwa pedang yang memangsa, diubah menjadi energi spiritual murni, dan dituangkan ke dalam Lin Bai. Ribuan serigala asap hitam dihancurkan, dan energi spiritual yang mereka bawa ke Lin Bai langsung mendorong Lin Bai dari alam Tianwu tingkat ke-5 ke alam Tianwu tingkat 6. Dia telah mencapai alam Tianwu tingkat ke-6. Lin Bai sedikit ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak energi spiritual pada serigala asap hitam ini. Semangat bela diri iblis. Telanlah jiwa pedang itu. Ternyata kita berasal dari jalan yang sama. Hahaha, Tuhan tolong aku, sepertinya hari pelarianku telah tiba. Kau akan menjadi tubuh baruku. Iblis itu mengenali roh iblis Lin Bai dan tiba-tiba tertawa gila. Bab 348 melahap memori. Mendengarkan suaranya, suara iblis itu sangat bersemangat, hampir sedikit gila. Berapa tahun, akhirnya seorang pejuang yang baik datang. Dan dia juga roh bela diri iblis, Tuhan tolong aku. Adikku, selanjutnya, kamu akan menjadi tubuh baru. Setan besar itu gila, tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Apa maksudmu? Kamu akan tahu nanti. Iblis tersenyum dingin. Tiba-tiba pada saat ini, suara keras yang mengguncang bumi datang dari seluruh formasi batu. Lin Bai mendongak dan melihat gelombang kabut hitam mengerikan mengepul dari pusat formasi batu, yang terhubung ke lubang di dunia bawah tanah, melonjak ke langit seperti gelombang. Kabut hitam melonjak, menutupi seluruh formasi batu, seolah-olah ada dewa iblis yang tak tertandingi di dalam kabut hitam. Lin Bai tampak ngeri, mengendalikan jiwa pedang yang menelan, dan perlahan mundur. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kamu akan menjadi tubuh baruku. Dalam kabut hitam, suara iblis besar yang tertawa liar datang. Suara ini sangat jelek, seperti iblis di bawah 9 Netherworld. Tiba-tiba, di dalam kabut hitam, sebuah cahaya menyala, dan seekor lobster besar lapis baja muncul. Dua penjepit besar lobster itu memancarkan aura yang menakutkan, dan mata merah darahnya menatap Lin Bai dengan kegembiraan yang tak terbatas. Wow, kelomang yang besar sekali, seru Lin Bai. Sikat, jadilah tubuh baruku.
Lobster besar itu meraung, dan kabut hitam melonjak menuju Lin Bai. Dalam sekejap, dia terbang ke tubuh Lin Bai. Yang itu sangat besar, seperti lobster seukuran gunung, hingga benar-benar menyatu dengan tubuh Lin Bai. Saat ini, tato lobster hitam muncul di leher Lin Bai. Panggilan. Wajah Lin Bai menjadi pucat dan dia merasakan ada sesuatu yang terus-menerus melonjak di tubuhnya. Kamu benar-benar mengembangkan 3 pusaran air spiritual. Lumayan, lumayan. Saya sangat puas. Suara iblis itu datang dari tubuh Lin Bai. Apa yang kamu lakukan padaku? Lin Bai bertanya dengan heran. Iblis itu mencibir dan berkata, roh bela diri iblisku disebut roh bela diri kelomang. Roh bela diri semacam ini hanya memiliki satu kemampuan, yaitu memungkinkan jiwaku untuk terus-menerus merebut tubuh seorang pejuang dan terlahir kembali. Tubuh fisikmu bagus, dan kamu juga memiliki jiwa pedang pemakan yang kuat di antara jiwa bela diri iblis. Setelah aku mendapatkan tubuhmu, aku bisa keluar dari dunia kumuh ini dalam waktu kurang dari setahun. Kembalilah ke duniaku. Maka ini waktunya untuk bertarung dengan aliansi yang benar. Mader, aliansi yang benar, tunggu sampai aku kembali dan memusnahkan ke-9 sukumu. Setan itu meraung. Apakah kamu mencoba merebut tubuhku? Lin Bai berkata dengan ngeri. Hahaha, berhentilah melawan jiwamu, tunggu sampai kamu dimakan olehku. Ketika iblis mengucapkan kata-kata ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya. Tidak di dalam tubuh. Tapi jiwa. Lin Bai merasa jiwanya dimakan sedikit demi sedikit oleh semut yang tak terhitung jumlahnya, rasa perih membuat wajah Lin Bai pucat, berkeringat banyak, dan wajahnya jelek seperti hati babi. Saat aku memakan jiwamu, aku akan menjadi dirimu. Iblis itu tertawa liar. Lin Bai terbaring di tanah, merasa seolah jiwanya akan dimakan. Telan jiwa pedang. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung sambil menahan rasa sakit. Tiba-tiba, jiwa pedang pemakan yang berdiri di atas kepala Lin Bai bergerak dan terbang ke tubuh Lin Bai dari atas kepalanya. Telan dia. Lin Bai menamparkan tanah dengan marah dan meraung. Jika iblis ini dibiarkan menggerogoti jiwa Lin Bai sedikit demi sedikit, jiwa Lin Bai akan ditelan oleh iblis itu dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Dan pada saat itu, Lin Bai tidak memiliki jiwa di tubuhnya. Iblis besar menggunakan kekuatan semangat bela dirinya untuk segera mengambil alih tubuh Lin Bai, menjadi Lin Bai, dan mendapatkan semangat bela diri, ingatan, dan segalanya Lin Bai. Telan dia. Jiwa pedang yang menelan terbang ke tubuhnya, dan Lin Bai meraung dengan kemarahan di matanya. Ledakan. Tubuh Lin Bai terguncang, dan kekuatan hisap yang besar menyebar, mengenai jiwanya secara langsung. Jangan sia-siakan usahamu. Aku telah membunuh beberapa jiwa bela diri iblis yang lahap, tapi dengan bakatmu di alam Tianwu, tidak mungkin kamu bisa menjadi lawanku. Setan itu mencibir. Bunuh. Lin Bai meraung lagi, menelan jiwa pedang dan langsung menuju jiwanya. Pedang itu menebas dengan marah. Melahap jiwa pedang, menelan semuanya, dan membunuh semuanya. Ada bunyi klik. Sebuah kekuatan besar dari jiwa pedang yang memakan dilepaskan, dan pedang itu mengenai kepala lobster besar itu. Dengan sekali klik, Lin Bai memotong setengah dari kepala lobster itu. Telan. Melihat separuh kepalanya terbang, Lin Bai segera menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menelan separuh kepalanya. Kamu benar-benar dapat memotong semangat bela diriku. Seru iblis itu. Haha, apa kamu tidak tahu banyak tentang melahap jiwa pedang dan roh iblis? Apa kamu tidak tahu kalau melahap jiwa pedang berarti menelan segalanya dan membunuh segalanya? Karena kamu ingin memakan jiwaku sedikit demi sedikit. Maka aku akan memotong jiwa bela dirimu menjadi beberapa bagian sedikit demi sedikit, lihat siapa yang lebih cepat. Ayo, Lin Bai meraung marah. Menelan jiwa pedang, ia menebas seperti orang gila. Lobster besar ini hampir dipotong menjadi 7 atau 8 bagian hidup-hidup. Teknik rahasia jiwa bela diri, pencarian jiwa. Pada saat ini, Lin Bai mengaktifkan jiwa pedang yang memakan dan menggunakan teknik rahasia jiwa bela diri. Sebuah kekuatan isap menyedot lobster besar itu. Apa yang kamu lakukan padaku? Seru Demon. Apakah kamu tidak ingin memakan jiwaku? Lalu aku juga akan memakan ingatanmu. Telan jiwa pedang dan makan ingatan itu langsung untukku. Pencarian jiwa diluncurkan, dan ingatan iblis besar ini dengan cepat muncul. Lin pikiran Bai terbuka. Tidak. Damo berteriak, merasakan sesuatu dalam ingatannya dengan cepat menghilang. Iblis telah melupakan banyak hal. Ingatannya ditelan oleh pedang pemakan jiwa Lin Bai. Fiuh. Iblis itu sangat marah di dalam hatinya, bahkan lebih pemalu, dan dengan cepat meninggalkan tubuh Lin Bai. Setelah meninggalkan tubuh Lin Bai merasa sedikit lega, dan kekuatan jahat di tubuhnya menghilang. Pada saat ini, Lin Bai melihat ke belakang, dan dalam formasi batu, kelomang yang menutupi langit dengan kabut hitam sedang menatap Lin Bai dengan sepasang mata ketakutan dan marah.
Apa yang kamu lakukan padaku? Suara ketakutan iblis itu datang dari roh bela diri iblis Kelomang. Haha, aku baru saja menelan sedikit ingatanmu, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Sedikit ingatan. Separuh ingatanku tertelan olehmu. Aku lupa, apa yang hilang dalam ingatanku. Apa yang kau telan dari ingatanku? Teriak iblis itu dengan marah. Pada saat ini, iblis itu teringat bahwa ingatannya terfragmentasi dan tidak dapat dihubungkan di banyak tempat. Misalnya, ingatannya saat ini berada di alam bela diri sejati tingkat pertama, sedangkan ingatan saat berikutnya sudah berada di tingkat ilahi. Alam Pil. Selama periode ini, ingatan periode waktu alam bela diri bumi dan alam bela diri Tian semuanya telah hilang. Haha, pikirkanlah perlahan. Selamat tinggal. Lin Bai mengertakkan gigi dan menatap iblis besar itu. Jiwa pedang yang melahap melilit tubuh Lin Bai dan bergegas ke tepi formasi batu. Dia menebas dengan pedangnya dan menebas buka celah dan bawa tubuh Lin Bai kembali ke laut yang hilang. Saat Lin Bai pergi, formasi batu ditutup kembali. Jangan pergi, berikan aku ingatanmu. Ketika iblis itu melihat Lin Bai hendak pergi, dia segera menukik, tapi dia sedikit terlambat. Setelah Lin Bai pergi, lingkaran sihir formasi batu telah sembuh lagi. Setan besar itu memukul lingkaran sihir dengan keras, membuatnya sulit untuk memutus lingkaran sihir. Lin Bai berada di luar lingkaran sihir, memandangi Kelomang yang tertutup kabut hitam sambil mencibir, dia tersenyum dingin, berbalik dan langsung lari. Tunggu, tunggu. Tempat hantu ini tidak bisa menahanku lebih lama lagi. Saat aku mengambil tindakan, aku pasti akan menemukanmu dan mendapatkan ingatanku kembali, dan tubuhmu akan menjadi senjataku untuk menaklukkan dunia lagi. Ah, ingatanku. Berapa banyak kenangan yang telah kamu telan dariku. Ah, iblis itu mengaum dengan marah lagi dan lagi. Ingatannya terfragmentasi, dan banyak tempat tidak dapat dihubungkan. Tapi dia tidak tahu ingatan apa yang hilang, karena ingatan itu kosong. Bab 349 Memori Iblis. Lin Bai melarikan diri dari formasi batuan. Meskipun Lin Bai tidak pernah mendengar auman iblis yang menyayat hati setelah keluar, dia mungkin dapat membayangkan di dalam hatinya bahwa iblis itu pasti sangat marah. Tinggalkan laut yang hilang dulu dan cari tempat untuk menyembuhkan. Lin Bai berjalan cepat di dasar laut. 3 hari telah berlalu sejak 8 keluarga besar tiba di tanah tertutup. Apa yang pada dasarnya diyakini Lin Bai adalah bahwa 8 keluarga besar telah meninggalkan lautan hilang. Untungnya, Lin Bai memiliki peta laut yang diberikan oleh Hua Wanxing sebelumnya, sehingga dia bisa dengan mudah keluar dari laut yang hilang. Setelah meninggalkan laut yang hilang, Lin Bai keluar dari air dan menghabiskan setengah jam untuk menemukan pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Dia duduk bersila di hutan dan mulai menyembuhkan diri. Suatu hari kemudian, luka Lin Bai sembuh seperti semula. Pada saat ini, Lin Bai perlahan mulai memilah kenangan di benaknya. Itu terlalu berbahaya. Saya tidak menyangka jiwa bela diri iblis-iblis bisa memiliki kekuatan seperti itu. Lin Bai masih merasa ketakutan dan ketakutan ketika memikirkannya. Jika bukan saat terakhir ketika jiwa pedang yang menelan meledak dengan kekuatan tanpa meninggalkan ruangan apapun, aku khawatir jiwaku akan dimakan oleh iblis, dan dia juga akan memiliki ingatan, kekuatan, dan kekuatanku. Tubuh, dan jadilah Lin Bai yang baru. Lin Bai berkata dengan ketakutan. Tapi jiwa pedang pemakan telah melahap banyak kenangan iblis besar. Kenangan ini, tampaknya, sangat kuat. Pada akhirnya, ketika jiwa pedang pemakan dan jiwa bela diri iblis bertabrakan, jiwa pedang pemakan menunjukkan kekuatannya mengalahkan roh iblis-iblis secara luar biasa. Ini memberi Lin Bai pemahaman baru tentang kekuatan melahap jiwa pedang. Lin Bai merasa bahwa sejak dia melahap jiwa pedang, bahkan di antara jiwa bela diri iblis yang menentang surga, dia harus menjadi salah satu yang paling kuat. Semakin kuat jiwa pedang pemakan, Lin Bai akan semakin bahagia. Karena semakin kuat semangat bela diri maka membuktikan bahwa pendekar tersebut akan semakin kuat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Lin Bai membutuhkan setengah hari untuk memilah ingatan iblis itu. Iblis besar ini memiliki begitu banyak kenangan. Ini hanyalah berkahku. Aku mendapatkan begitu banyak pengetahuan dari udara tipis. Ini akan menjadi modalku untuk melakukan perjalanan keliling dunia di masa depan. Lin Bai sangat gembira, kata. Untuk mengenang iblis besar, Lin Bai mempelajari banyak rahasia di dunia seni bela diri, serta banyak pengetahuan, yang sekali lagi memperluas wawasan Lin Bai dan menambah pengetahuannya. Awalnya, Lin Bai muncul di tempat terpencil seperti kerajaan Shenwu dan memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia seni bela diri. Bahkan Lin Bai tidak tahu bidang budidaya apa yang ada di atas alam ramuan ilahi. Saya tidak tahu banyak ramuan spiritual, atau mineral. Tapi ingatan melahap iblis besar ini sepenuhnya menutupi kekurangan Lin Bai. Ada 3 bagian terpenting dalam ingatan iblis besar.
Bagian pertama adalah pengenalan semangat bela dirinya. Semangat bela diri iblis besar adalah sejenis roh bela diri yang mirip dengan kelomang. Jenis semangat bela diri jiwa memungkinkan dia untuk terus melahap jiwa prajurit, sehingga menghuni tubuh prajurit dan terus berlatih. Setelah tubuh fisik ini rusak, dia dapat melarikan diri dan mendapatkan kembali tubuh baru. Menelan jiwa prajurit, dengan menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya, dia bisa mendapatkan ingatan sempurna dari prajurit ini. Pada suatu ketika, iblis besar ini merasuki tubuh kaisar sebuah kerajaan, dan dia adalah kaisar kekaisaran ini selama beberapa tahun, dan tidak ada yang menyadarinya. Tapi kemudian, karena kecabulan iblis besar yang berlebihan, para pangeran dan raja di kekaisaran memberontak, dan dia dipenggal di tempat, jadi dia menemukan tubuh baru. Setelah Lin Bai melihat roh bela diri iblis semacam ini, dia merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Terus-menerus merebut tubuh, terus-menerus dilahirkan kembali, muncul di dunia seni bela diri dengan berbagai identitas. Hari ini dia adalah pemimpin jalan lurus, dan besok dia mungkin menjadi kaisar jalan iblis. Dalam sekejap, Anda memiliki kekuatan, martabat, status, dan kecantikan. Dia dapat memiliki segalanya di dunia dalam satu saat. Mendesis. Lin Bai menghirup udara dingin. Jika aku tidak memiliki jiwa pedang pemakan di tubuhku dan bertarung dengan iblis untuk hidupku di saat-saat terakhir, mungkin jiwaku akan ditelan olehnya sekarang, dan dia akan menerima tubuhku dan menjadi Lin yang baru. Baik, kembalilah ke dunia seni bela diri. Roh bela diri iblis semacam ini terlalu aneh. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuh roh bela diri itu bersama-sama. Jika tidak, jika kamu membiarkannya melarikan diri, maka kamu tidak akan melakukannya. Tahu siapa dia? Tubuh yang dapat merenggut banyak nyawa telah datang kepadamu. Lin Bai merasa tidak enak hanya dengan memikirkannya. Jika kamu gagal membunuh iblis besar ini, biarkan roh iblis besar itu melarikan diri dan tangkap teman-temanmu. Mereka akan selalu bersamamu, menunggu saat kamu terluka parah untuk memberikanmu pukulan yang fatal. Ini sungguh mengerikan, sangat menakutkan. Karena aku takut ketika kamu meninggal, kamu tidak akan tahu bahwa orang-orang di sekitarmu tidak lagi merindukan teman-teman lamamu. Sekarang aku telah memprovokasi iblis besar ini dan menelan setengah dari ingatannya, dia pasti akan datang kepadaku. Lin Bai memiliki sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Tapi melihat segelnya, itu masih utuh. Dia seharusnya tidak bisa keluar dari masalah dalam waktu singkat. Selama kamu memberiku waktu, ketika aku tumbuh ke level yang bisa bersaing dengannya, kapan dia datang kepadaku, aku bisa menggunakan Swallow Roh pedang menghancurkannya secara langsung. Lin Bai berkata dalam-dalam. Bagian terpenting kedua dari ingatan iblis besar adalah alkimia. Bagian dari ingatan ini memungkinkan Lin Bai mengetahui bahwa iblis besar dulunya adalah seorang alkemis yang kuat, dan dia masih berada pada level master alkimia. Ingatan ini tidak hanya memungkinkan Lin Bai memperoleh semua pengalaman alkimia dari iblis besar ini, tetapi juga memungkinkan Lin Bai mengetahui banyak bunga spiritual dan ramuan spiritual. Memori ini adalah memori alkimia dari iblis besar. Pil selalu menjadi sesuatu yang selalu diimpikan oleh Lin Bai untuk dipelajari, karena jika Lin Bai ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan pil. Sejak Lin Bai bergabung dengan Sekte Lingjian, dia ingin belajar alkimia. Namun, sebagian besar orang di Sekte Lingjian adalah pendekar pedang dan tidak pandai alkimia. Para alkemis di sekte tersebut juga berlevel sangat rendah dan tidak bisa diajar. Sama sekali. Lindbergh apa? Awalnya, Lin Bai berencana pergi ke Miracle Ridge untuk belajar alkimia. Tapi sekarang dia tiba-tiba mendapat ingatan tentang alkimia iblis besar, Lin Bai tiba-tiba teringat akan seorang ahli alkimia. Hal ini membuat Lin Bai sangat gembira dan berharap dia bisa menemukan tempat sekarang untuk memurnikan tungku ramuan. Ingatan alkimia iblis besar untuk sementara waktu menempati hampir 2/3 dari ingatanku yang melahap. Ingatan itu termasuk Yunei, laut yang mencakup semua sungai, berbagai resep ramuan, dan berbagai ramuan. Yang paling penting adalah ada juga banyak wawasan dan pengalaman dalam alkimia. Sekarang saya memiliki ingatan ini, saya harus bisa mulai menyempurnakan alkimia secara langsung. Kata Lin Bai dengan gembira. Hanya ada sebagian kecil dari bagian ketiga dari ingatan iblis. Ingatan ini tampaknya merupakan metode pelatihan tertentu. Ketika Lin Bai dengan hati-hati memilah bagian dari ingatan ini, dia tahu bahwa itu adalah serangkaian teknik Kung Fu. Namanya, Dao Heart Seed Demon. Bab 350, Setan Benih Hati Dao. Iblis Benih Hati Tao. Lin Bai menggumamkan nama dari rangkaian teknik ini, dengan sedikit rasa ingin tahu dan kebingungan di matanya, dan terus memahaminya dengan serius. Ya Tuhan! Ketika Lin Bai selesai memahami teknik, benih setan hati Tao, dia langsung ketakutan dan terkejut.
Serangkaian latihan ini sebenarnya dapat meningkatkan efektivitas tempur seorang pejuang sebanyak 3 kali lipat. Seru Lin Bai. Lin Bai menjadi tenang dan berbisik, saat Anda berlatih rangkaian latihan ini, benih berwarna merah darah akan muncul di mata kanan Anda, yang disebut benih iblis. Saat benih iblis mekar, prajurit akan memasuki dunia yang indah. Alam disebut alam kerasukan setan. Setelah memasuki alam kerasukan setan, efektivitas tempur seorang pejuang akan meningkat 3 kali lipat. Lin Bai berseru, dengan kata lain, jika saya berlatih, benih setan hati Tao, kumpulan keterampilan dalam hal hukum, jika saya dapat membunuh prajurit di alam Tianwu tingkat ketiga di alam Tianwu tingkat pertama, ketika benih iblis mekar dan saya menjadi iblis, kekuatan tempur saya akan 3 kali lipat. Pada saat itu waktu, aku akan memiliki kemampuan untuk langsung membunuh para prajurit di alam Tianwu tingkat pertama. Jiu Chong. Nya. Memikirkan hal ini, Lin Bai secara tidak sengaja menghirup udara dingin. Membunuh seseorang di alam Tianwu tingkat pertama untuk membunuh alam Tianwu tingkat ke-9 adalah hal luar biasa yang hanya dapat dicapai oleh satu orang. Iblis ditanam di hati Tao, benih iblis berkembang, kekuatan tempurnya 3 kali lipat, dan bangga pada dunia. Pikiran Lin Bai terus-menerus kacau, dan jantungnya berdebar kencang. Serangkaian latihan ini sangat ampuh. Ini hampir bisa dikatakan keterlaluan. Kekuatanku saat ini sudah kuat. Jika aku berlatih Dao Heart Seed Demon lagi, saat aku menjadi iblis, kekuatan bertarungku akan menjadi sombong bagi siapapun di alam yang sama. Seru Lin Bai berulang kali. Namun, teknik menantang surga seperti itu juga memiliki kekurangan. Semangat Lin Bai pun langsung padam, karena Lin Bai melihat 2 kekurangan dari teknik ini. Kekurangan pertama adalah bahwa para pejuang yang mempraktikkan penanaman setan hati Tao tidak dapat secara aktif mengendalikan pembungaan benih iblis. Prajurit tidak dapat mengendalikan pembungaan benih iblis. Dengan kata lain, mereka hanya dapat terus berlatih. Apakah benih iblis bisa mekar atau tidak, lalu belum yakin. Kata Lin Bai dengan ekspresi agak jelek. Jika prajurit tidak bisa mengendalikan pembungaan benih iblis, maka tidak ada gunanya berlatih. Misalnya seorang pendekar telah mempraktekkan benih setan hati Tao sejak ia lahir, namun hingga ia mati atau dibunuh oleh musuh yang kuat, benih iblis tersebut belum berkembang, bukankah berarti tidak ada gunanya sama sekali? Tidak baik mengendalikan berkembangnya benih iblis. Kekurangan yang kedua adalah seorang kesatria yang kerasukan setan akan menjadi pembunuh, sedingin es, berhati batu, dan tidak peduli pada segala hal. Kekurangan kedua ini lumayanlah. Kontrol. Bahkan jika saya dirasuki setan, bahkan jika saya pembunuh, saya harus membunuh hanya mereka yang pantas dibunuh, dan saya tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Lin Bai melihat kekurangan ini, dan sepertinya tidak ada berpengaruh padanya. Jika prajurit biasa lainnya yang tidak memiliki pengendalian diri yang kuat dan mudah dikendalikan dengan membunuh, maka setelah kerasukan, mereka mungkin langsung melakukan pembunuhan besar-besaran. Namun Lin Bai berbeda, Lin Bai merasa dirinya adalah orang yang memiliki pengendalian diri yang kuat dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang cacat kedua. Cacat utama sekarang adalah cacat pertama. Setan ini tidak dapat mengendalikan pembungaannya, yang agak tidak dapat dipecahkan. Jika saya dapat mengendalikan pembungaannya, saya akan memiliki 3 kalikan kekayaan dalam sekejap. Dengan kekuatan tempur di atas, saya tidak akan terkalahkan di alam yang sama. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, lupakan saja, jangan pikirkan itu. Aku masih bisa berlatih terlebih dahulu, memadatkan benih iblis dan menaruhnya di sana. Jika suatu hari aku menghadapi malapetaka hidup dan mati, dan benih iblis itu tiba-tiba mekar, maka aku mungkin sia-sia mengandalkan kekuatan tempur 3 kali lipat yang dibawa oleh bunga ajaib. Mari kita gunakan iblis benih hati Tao ini sebagai kartu truf. Hanya saja kartu truf ini tidak berada di bawah kendaliku, yaitu terlalu banyak. Saya tidak punya pilihan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Bai tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat mengendalikan mekarnya benih iblis. Namun sepertinya tidak ada jalan lain, jadi kita hanya bisa menunggu benih ajaib itu mekar dengan sendirinya. Lin Bai mengumpulkan energinya dan menenangkan diri, formula ajaib melonjak di tubuhnya, dan dia mulai berlatih diam-diam, Tao Heart Seed Demon. Setengah hari kemudian, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya dari pulau terpencil. Ketika Lin Bai membuka matanya saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di mata kanan Lin Bai, ada titik lampu merah seukuran sebutir beras, bersinar sedikit. Ini adalah iblis. Benih iblis dipadatkan, dan hal berikutnya adalah menunggu benih iblis mekar. Setelah sekian lama, Lin Bai menutup matanya lagi.
Setelah menutupnya, dia membukanya lagi. Benih iblis di mata kanan Lin Bai telah disembunyikan, dan matanya kembali ke keadaan semula, dan semuanya seperti biasa. Berdiri dari tanah, Lin Bai merentangkan tangan dan kakinya, merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, dan berkata dengan ringan, serigala asap hitam yang menelan iblis besar sebelumnya membuat alam kultivasi saya menerobos ke alam Tianwu tingkat 6. Sekarang saya berada di alam Tianwu tingkat 6, saya tidak perlu takut ketika menghadapi alam Tianwu tingkat 9. 8 keluarga besar, waktunya telah tiba untuk membayar hutang darah mereka. Lin Bai memikirkan hal ini, jejak warna merah menyala di matanya, dan cahaya berdarah keluar dari pulau terpencil dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ketika mereka sampai di pantai, seikat sayap ungu dan hijau muncul di belakang Lin Bai, terbang di atas langit dengan tubuh Lin Bai, dan langsung menuju ke kejauhan. Naga racun senior, Xiang Tian, pendekar pedang darah, jangan berjalan terlalu cepat di jalan menuju neraka. Aku akan mengirim prajurit dari 8 keluarga besar untuk menemanimu segera. Kata Lin Bai Fei dengan suara dingin di antara awan. 8 keluarga besar, saya di sini. Fiuh. Lin Bai sangat cepat. Dia terbang menembus awan dalam sekejap dan muncul 1000 meter jauhnya. Di permukaan laut yang tenang. Sebuah kapal datang dengan mantap. Suamiku, lihat ada seorang pria berdiri di atas air. Kapalnya pasti diserang monster dan tenggelam. Ayo kita selamatkan dia, oke. Di haluan kapal, seorang pria dan seorang wanita sedang berpelukan. Pria itu adalah tampan dan wanita itu cantik. Dengan sedikit senyum di wajahnya. Waner, kamu sangat baik hati, tidak masalah. Sekarang kita telah bertemu, tentu saja kita harus menyelamatkannya. Pria itu memandang wanita dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum ringan. Tarik perahunya lebih dekat. Perintah pria itu. Kapal besar itu perlahan mendekati pria yang berdiri di laut. Saudara ini, saya Feng Hua, pemilik Pulau Wu Feng, dan ini istri saya Muan. Bolehkah saya bertanya apakah saudara laki-laki saya dalam masalah? Jika perlu, saya dapat membantu, Feng Hua bertanya sambil tersenyum tipis. Lin Bai perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, saudara. Sejujurnya, kapal yang saya tumpangi bertemu monster di laut dan tenggelam. Sekarang saya bingung. Pak Tua, jika Anda dapat membantu saya, itu akan sangat bagus. Pemuda ini adalah Lin Bai. Setelah meninggalkan pulau terpencil, Lin Bai terbang dengan seluruh kekuatannya untuk waktu yang lama hingga setengah dari energi di dantiannya habis. Pada saat ini, Lin Bai berhenti dan mendarat di laut untuk memulihkan dan mendapatkan kembali energinya. Saat ini, di luar dugaan, kapal dari Windless Island bersedia mengantarnya. Lin Bai sangat senang. Saudaraku, kamu mau kemana? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hua terkekeh dan berkata, kami akan pergi ke kota Kepulauan Seribu untuk menghadiri jamuan perayaan yang diadakan oleh 8 keluarga besar. Bisakah Anda mampir? Perjamuan perayaan apa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, tahukah kamu? 8 keluarga besar bekerja sama untuk memadamkan bencana di Laut Cina Timur dan mencegah lahirnya iblis besar. Sekarang 8 keluarga besar telah bergabung untuk mengadakan pesta perayaan di 1000 kota pulau, mengundang para pejuang dari seluruh Laut Cina Timur, terlepas dari siapapun dengan tingkat budidaya apapun, terlepas dari kekuatan atau kelahiran, dapat pergi ke pesta perayaan. Itu terjadi. Ketika 8 keluarga besar mencoba menyegel iblis besar, pulau tanpa angin milikku juga menghasilkan 10 juta batu spiritual, dan sekarang iblis besar itu telah disegel. Tentu saja saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Feng Hua berkata sambil tersenyum tipis. Haha. Lin Bai mencibir dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa 8 keluarga besar sedang mengadakan pesta perayaan. Wajah Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, dan Xiang Tian muncul di benak Lin Bai. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Lin Bai mengepalkan tinjunya, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Kami mau ke kota Kepulauan Seribu ya Kak, kami sedang dalam perjalanan. Kalau begitu, bolehkah kami mengantarmu? Ucap Feng Hua sambil terkekeh. Tepat pada waktunya, saya juga ingin menghadiri jamuan perayaan ini. Lin Bai mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Tapi sekarang tidak ada senyuman di wajah Lin Bai.